itu mohon HP untuk di silent atau dinonaktifkan agar tidak mengganggu berjalannya dialog. Sekali lagi, mohon HP di silent atau dinonaktifkan. Bisa kalau Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-nikmat yang telah tercurah pada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan sikap syukur yang tiada henti yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi titik poin bertambahnya nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri terhadap segala nikmat yang telah Allah limpahkan, maka niscaya kata Allah Subhanahu wa taala akan aku tambah nikmat tersebut. Namun sebaliknya, apabila kalian kufur terhadap nikmat yang telah Allah limpahkan, maka sungguhnya azabku sangatlah pedih. Mensyukuri nikmat adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim
Dan ini adalah merupakan satu bentuk ibadah tersendiri, ibadah yang semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, mudah-mudahan dengan kita senantiasa mensyukuri terhadap segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, Allah senantiasa menambah kenikmatan-kenikmatan tersebut. Pada kesempatan daurah kali ini, dari pihak panitia mengangkat tema pembahasan yang bertajuk Indahnya kehidupan, indahnya rumah tangga salafi. Kita telah memahami bersama bahwasannya mengarungi bahtera rumah tangga adalah merupakan satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, di dalam segala bentuk prosesi ibadah tersebut telah diatur di dalam Islam. Dari mulai awal memilih calon pasangan hidup, bagaimana tata cara memilih pasangan hidup di dalam syariat telah diatur sedemikian rupa. Kemudian apabila kita telah mencoba menentukan pilihan, kemudian di dalam syariat pun diatur untuk bagaimana supaya penentuan pilihan tersebut benar-benar pas ataupun sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh calon kedua mempelai. Maka apabila telah terjadi kecocokan, maka syariat pun kemudian mengatur langkah selanjutnya, yaitu dengan pihak mempelai laki-laki untuk mengkhitbah, melamar kepada pihak mempelai wanita, dan seterusnya. Proses dari mulai ta'aruf, perkenalan, proses nazar, melihat calon istri atau selanjutnya, agama telah mengaturnya sedemikian rupa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, "Tilkahun nisa li arba'." Wanita itu dinikahi atas 4 perkara. 5 liha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya, kemudian wali diniha dan karena agamanya. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan fadfar bidzatid din. Maka pilihlah calon yang kelak menjadi istrimu itu adalah karena agamanya. Taribat yadak, sebab kalau tidak dipilih lantaran agamanya, maka yang demikian ini akan menjadikan dirimu celaka. Kalau seseorang memilih karena agamanya, maka niscaya engkau akan mendapatkan keberuntungan. Tidak bermasalah apakah
pemilihan itu berdasarkan karena kecantikan, kemudian digabung agama. Tetapi yang jelas faktor agama itu adalah aula, diutamakan. Adapun kemudian kalau misalnya dia cantik, dia keturunan yang baik, kemudian dia memiliki harta dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita menentukan pilihan utama karena agama, maka itulah sebenarnya yang dituntunkan di dalam agama. Islam mengatur bagaimana memilih calon pasangan hidup. Demikian juga seorang wanita memilih calon pasangan hidup adalah laki-laki yang dikenal, ma'ruf, bahwasannya dia adalah termasuk orang-orang yang saleh, yang baik. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-32. Wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum. Dan nikahkanlah laki-laki yang sendirian di antara kalian dan orang-orang saleh dari hamba-hamba di antara kalian. Ayat ini menunjukkan dan menegaskan bahwasannya keutamaan bagi seorang muslimah untuk memilih pasangan hidupnya dari kalangan orang-orang yang saleh, yang baik, yang dikenal agamanya, dalam pengertian dia memiliki akhlak, akidah, manhaj. Sehingga dengan pilihan itu akan menentukan kehidupan rumah tangga yang baik, yang diberkahi, dan selanjutnya kemudian bisa memberikan warna ke masyarakat di sekitarnya. Itu diantara proses-proses pemilihan terhadap calon mempelai. Kemudian ketika proses memilih itu pun agama menuntunkan pula bagaimana supaya kita berkonsultasi, meminta pendapat kepada orang-orang yang memang pantas untuk dimintai pendapat. Sebagaimana kisah Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha, ketika beliau dilamar oleh Muawiyah dan oleh Abu Jaham, maka Fatimah bintu Qais meminta pendapat, berkonsultasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedua orang yang datang mencoba untuk memperistrinya. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah orang yang paling mengenal para sahabatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma Muawiyatu fasu'luhun. Amma Muawiyah fasu'luhun. La mala lahu. Adapun Muawiyah itu orang yang fakir, tidak memiliki harta. Wa amma Abu Jahm fala yad'u al-'asa an 'atiqi. Adapun Abu Jahm maka dia adalah orang yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Maka ikhwan fillah azakumullah, ini bermakna bahwasannya Abu Jahm adalah orang yang suka melakukan tindakan kekerasan.
dalam pengertian dia bersikap keras, suka memukul. Maka hadis ini kemudian dijadikan oleh para ulama untuk bolehnya seseorang menceritakan kejelekan orang lain di mana memang diperlukan untuk satu maslahat. Apalagi ini menyangkut maslahat, baik itu kehidupan rumah tangga ataupun bahkan maslahat yang lebih luas masyarakat. Dari hadis ini jelas Islam mengatur bagaimana seseorang yang ketika akan mengarungi kehidupan rumah tangganya untuk berusaha mendatangi orang-orang yang sekiranya pantas untuk dimintai pendapatnya, dimintai bimbingannya, untuk kemudian dia bisa menentukan pilihan terhadap calonnya. Ikhwan fillah a'azakumullah. Kemudian Islam ketika seorang laki-laki sudah menetapkan pilihannya, maka dia pun diperintah, dituntun oleh agama ini untuk melihat calon mempelainya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ketika ada seseorang yang sudah hendak menentukan pilihannya, kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "An-nadarta ilaiha?" Qala, kemudian jawabnya, "La." Apakah engkau telah melihatnya, melihat calon yang akan engkau pinang tersebut? Maka jawab sahabat tersebut, "Tidak, belum." Qala, "Fadhhab fanzur ilaiha." Pergi dan lihatlah dia. Ini adalah proses berikutnya untuk kemudian menentukan pilihan. Dan para ulama dari pendapat yang rajih bahwasanya proses nazar adalah sebatas yang biasa dinampakkan oleh wanita di hadapan mahramnya, muka, telapak tangan, tidak lebih daripada hal-hal yang biasa dinampakkan di hadapan mahramnya. Demikianlah Islam menuntunkan sampai kemudian proses khitbah. Yang proses khitbah ini tentu harus melalui proses pembicaraan dengan wali, karena tidak mungkin seseorang menikah tanpa melalui walinya. Maka ikhwan fillah azakumullah, ini semua diatur oleh agama yang mulia ini dengan serapih-rapihnya, sampai kemudian nanti ketika pelaksanaan walimatul urs, agama pun mengaturnya sedemikian rupa. Ketika kita memahami proses-proses yang seperti ini, hendaknya proses-proses yang seperti ini disosialisasikan, didakwahkan, terutama kepada pihak keluarga, mempelai laki-laki, calon mempelai laki-laki, ataupun calon mempelai wanita. Tentunya dengan dakwah yang hikmah, yang bijak, disampaikan bagaimana tuntunan agama di dalam masalah pernikahan. Jangan sampai kemudian ada beberapa kasus yang kemudian ketika terjadi pernikahan, segala sesuatu belum diatur, segala sesuatu belum dibicarakan. Ketika pas terjadi pelaksanaan, timbul kesalahpahaman,
sehingga timbul kemudian sikap-sikap yang tidak nyaman, sikap-sikap yang tidak bersahabat, dan kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Entah itu kemudian pengantin yang mestinya sibuk untuk bisa menyertai tamu, menghormati tamu dan lain sebagainya, akhirnya sang pengantin pun sibuk mengatur acara. Kenapa? Karena tidak ada pembicaraan-pembicaraan sebelumnya. Pengatur sound system, dia karena tidak pernah mendapatkan maklumat-maklumat ataupun mendapatkan bimbingan-bimbingan, sehingga kemudian dia menyetel tetabuhan, musik dan lain sebagainya. Akhirnya pengantin sibuk untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian hal-hal lainnya, ini hanya sebahagian daripada contoh-contoh yang sering terjadi. Hal-hal lainnya, ketika misalnya pihak KUA menuntut untuk membacakan sirah ta'liq. Kenapa demikian ini sampai terjadi? Karena sebelumnya belum ada pembicaraan di awal. Pembicaraan di awal. Di antara pembicaraan itu adalah yang pertama dengan pihak mempelai putri. Bagaimana konsep skenario kita di dalam menikah menurut tuntunan syar'i. Itu tidak tersampaikan. Kemudian dengan pihak lainnya, pihak kantor urusan agama, tidak pernah tersampaikan. Atau pihak-pihak yang terkait yang lainnya. Mungkin dengan pihak keluarga, mempelai, baik itu paman, kakek dan lain sebagainya. Hal-hal inilah yang kemudian akhirnya, karena awal proses pernikahan itu tidak melalui satu proses yang baik, kemudian akhirnya menjadikan satu noktah hitam bagi kalangan masyarakat awam. Sehingga kemudian dikatakannya, wah salafi itu kaku, keras dan lain sebagainya. Lain halnya apabila proses-proses pendekatan, proses-proses pembicaraan dari awal itu sudah dilakukan. Kalau tuduhan-tuduhan miring itu tetap dialamatkan kepada salafiyin, itu lain masalah. Tetapi ketika seorang mempelai karena mungkin tergesa-gesanya, wah besok saya harus keluar, besok saya sebagai calon mempelai harus segera pergi keluar Jawa, sehingga pernikahan harus disegerakan. Nah, sehingga proses-proses yang bersifat alamiah, pendekatan, pengenalan, ta'aruf, kemudian yang lain-lainnya, yang demikian kemudian tidak tersentuh. Ketika pas pelaksanaan, terjadilah apa yang terjadi, sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Sebenarnya hal-hal yang demikian bisa diupayakan, diminimalisir, untuk kemudian bisa pelaksanaan walimatul urs itu bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Secara syar'i bisa dilaksanakan, tetapi di satu sisi lain tidak menimbulkan fitnah di kalangan keluarga maupun masyarakat. Inilah yang sebenarnya kita harapkan. Nah, disinilah pentingnya kita, kenapa Islam menuntunkan kita untuk berkonsultasi dengan orang-orang yang lebih paham. Kalau memang dirasa calon mempelai itu tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak bisa berbahasa dengan santun. Kalau saya berbicara, karena saya orang Jawa Barat misalnya, saya orang Cirebon ini, kalau bicara mesti kedengaran oleh orang Jawa itu mesti kasar. Saya bilang ayo gitu saja, nadanya sudah melengking tinggi. Kedengaran oleh orang Jawa, kasar sekali orang itu. Maka untuk hal yang demikian, minta kepada ikhwan ataupun siapa yang di situ
yang kira-kira bisa menggunakan bahasa yang santun, bisa mengendalikan emosinya. Sebab dalam proses berbicara dengan calon mempelai, berbicara dengan keluarga calon mempelai putri, terkadang terpancing dengan situasi-situasi yang tidak menguntungkan. Bisa-bisa terpancing emosinya. Yang demikian ini perlu kita untuk kemudian berkonsultasi atau bahkan meminta kepada fulan atau kepada siapa yang kira-kira bisa diandalkan mengkomunikasikan apa yang kita inginkan, untuk kemudian bisa diterima dengan sebaik-baiknya. Ini perlunya diantara hikmah kenapa agama ini menuntunkan untuk berkonsultasi, sebagaimana hadis kisah dari Fatimah bintu Qais tadi radhiyallahu anha yang berkonsultasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedua calon yang akan atau berminat memperistrinya. Dan inilah tuntunan agama. Jangan mentang-mentang kemudian, wah saya sudah berani, sudah dewasa, maju sendiri. Tidak memikirkan faktor yang lainnya. Yang dipikirkan dia faktor keberaniannya. Tidak memikirkan bagaimana terkadang dia mudah tersulut emosinya. Nanti pihak calon mempelai, pihak dari keluarga mempelai, bagaimana kalau tahun depan saja? Sudah langsung emosi. Bagaimana kalau pernikahannya ditunda? Sudah terpancing emosinya. Dan seterusnya. Hal-hal yang demikian ini perlu agar tidak kemudian menimbulkan fitnah yang akan merusak kepada dakwah salafiyah, merusak kepada sesuatu yang lebih besar dibandingkan dari urusan yang bersifat pribadi itu tadi. Maka ikhwan fillah azakumullah, banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari hadis ayat yang tadi disampaikan, terutama dalam masalah-masalah yang terkait kepada pernikahan ini. Ini adalah mukadimah pembukaan bagaimana kita mengarungi kehidupan rumah tangga. Diupayakan semaksimal mungkin segala fitnah yang akan muncul itu bisa kita tepis, bisa kita eliminir, sehingga kemudian pernikahan itu memberikan citra yang baik, memberikan citra yang baik. Begitu juga kepada ikhwah yang hadir di walimahan itu sendiri, hendaknya memperlihatkan adab, sopan santun, karena kadang-kadang di walimahan itu pun banyak masyarakat awam yang hadir. Pada kesempatan seperti itulah sebaiknya kita membaur, berbicara. Terkadang kan kita datang mengelompok, jadi masyarakat sendiri, kita sendiri. Seakan-akan memang kita ini eksklusif, tidak mau untuk kemudian duduk bersebelahan dengan orang lain. Hal-hal yang semacam ini hendaknya diatur sedemikian rupa. Bahkan bila kita mampu bisa mendakwahi. Terkadang masyarakat ngobrol di antara mereka, kok begini ya acaranya? Enggak ada gending, enggak ada keroncong, enggak ada macam-macam. Kok sepi? Hal-hal yang semacam ini, kalau kita bisa duduk di samping mereka, mungkin bisa kita jelaskan. Memang demikian tuntunan agama, memang seperti ini tuntunan Islam. Adapun gending budaya Jawa. Nanti kalau nikahnya di Amerika atau nikahnya di Saudi, lah harus ada gending, bagaimana? Nah, ini jelas. Secara syar'i memang tidak ada. Dijelaskan. Jadi didakwahi. Demikian tuntunan Rasulullah SAW. Bagaimana musik itu sebagai sesuatu yang dilarang. Ini adalah proses. Jadi kesempatan-kesempatan yang demikian bisa digunakan untuk
menjelaskan tentang bagaimana bentuk pernikahan yang Islami. Sehingga semakin hari semakin masyarakat itu memahami melalui dakwah yang kita lakukan, walaupun di tempat-tempat yang memang itu adalah tempat-tempat yang khusus, artinya seperti walimatul urs dan lain sebagainya. Jadi, ikhwan fillah azakumullah, itu pun kita perhatikan juga bagi kita yang diundang untuk kemudian bisa menempatkan diri sebaik-baiknya. Ini adalah hal yang terkait kepada masalah pernikahan. Saya sengaja menyinggungnya karena banyak sekali kasus dalam proses untuk menuju kepada keluarga salafi yang indah, ternyata harus dilalui dengan berbagai macam suasana-suasana yang memprihatinkan. Kalau kita sudah mengantisipasi, sudah mempelajarinya, sudah sebaik mungkin mengatur acara itu, sehingga kita tidak kemudian menimbulkan fitnah-fitnah di masyarakat. Jadi kita bisa sebaik-baiknya untuk mensosialisasikan, mendakwahkan ke masyarakat bagaimana bentuk pernikahan yang Islami itu. Ikhwan fillah azakumullah. Bagaimana agar kehidupan rumah tangga salafi itu indah? Yang pertama, kehidupan itu harus dibingkai dengan adanya ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman tentang pentingnya ilmu. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka hendaklah engkau ketahui annahu la ilaha illallah. Fa'alam merupakan bentuk fi'il amr yang merupakan perintah kepada kita untuk berilmu bahwasannya sesungguhnya la ilaha, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Ta'ala. Di dalam Sahih Bukhari pun disebutkan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan sebelum bertindak, sebelum beramal.